Ini kan edan-edanan ya kena kombonya ya. Aduh, aduh, aduh. The dynasty now stands with no other family member with enough political credentials to assume the premiership. Tapi endingnya beneran Anutin dong yang diangkat jadi PM dong. Masih current issue, kali ini kita bahas yang di Thailand. Ya, udah pada tahu lah ya beritanya ya. Uing Shinawatra dicopot dari posisinya sebagai PM Thailand. Terus nggak lama bapaknya, Thaksin Shinawatra, yang juga Dewan Penasehat dan Tentara, dia ditangkap di penjara. Nah, terkait ini, banyak pihak berpendapat kalau rentetan kejadian ini tuh bakal jadi babak akhir kekuasaan keluarga Shinawatra di Thailand. Dan jadi titik balik kekuasaan absolut monarki yang disokong sama militer. Tapi emang ada manuver politik apa aja sih yang nargetin keluarga Shinawatra? Dan kenapa monarki sampai segininya sama keluarga ini? Ya udah kalau gitu, ayo langsung kita bahas apakah ini akhir kisah dari keluarga Shinawatra di perpolitikan Thailand. Di Learning by Googling. Oke, ini biar konteksnya jelas, sebelum kita bahas hantaman-hantaman ke keluarga Shinawatranya, enaknya gue jelasin dulu nih dikit nih, gimana kondisi perpolitikan Thailand selama ini. Dan gimana keluarga Shinawatra bisa punya pengaruh yang gede banget di perpolitikan di sana. Bahkan sampai menyaingi monarki kan. Ya, kayak yang kita tahu, Thailand tuh kan agak-agak beda sama negara Asia Tenggara lain ya. Dia tuh nggak pernah ngalamin penjajahan. Dan untuk waktu yang sangat lama, perpolitikan Thailand tuh itu dipegang sama keluarga kerajaan, dipegang sama monarki. Baru di tahun 1932, sistem pemerintahan Thailand berubah dari monarki absolut jadi monarki konstitusional. Atau berarti posisi kepala pemerintahannya yang sebelumnya dipegang sama raja, mulai saat itu berubah jadi dipegang sama Perdana Menteri. Tapi nih, walaupun secara aturan pemerintahan tuh udah dipegang sama PM, tapi kalau menurut Pavin Chachavanpongpun, profesor di Pusat Studi Asia Tenggara di Kyoto University, dia bilang, pengaruh monarki ke pemerintahan Thailand tuh itu nggak sepenuhnya hilang loh. Dan ini bisa dilihat dari seringnya Thailand ngubah konstitusi mereka. Nih, disebut sejak sistem pemerintahan Thailand berubah dari monarki absolut jadi monarki konstitusional tadi, itu seenggaknya Thailand tuh udah 20 kali ngubah undang-undang mereka demi melanggengkan dominasi monarki dan antek-anteknya. Belum lagi masih banyak banget kan masyarakat Thailand, terutama yang tua-tuanya, yang lihat raja tuh sebagai simbol pemimpin, sebagai simbol harapan. Dan karena itulah makanya kalau di pemerintahan mereka ada apa-apa, itu masih banyak banget tuh masyarakat yang berharap raja bisa melakukan intervensi. Mereka pada berharap raja bisa ngambil alih. Dan terus yang jadi masalah juga, pihak monarki Thailand, pihak kerajaan Thailand, mereka tuh kan dari dulu kan deket banget ya sama militer, penegak hukum, bahkan sampai para elit politik pro-monarki. Khususnya yang ada di Bangkok. Dan karena itulah makanya ketika di Thailand yang berkuasa tuh dari golongan masyarakat, bukan dari monarki, bukan dari militer, itu kekuasaan mereka tuh ringkih banget tuh. Bisa dikudeta kapanpun sama monarki, sama militer. Makanya nggak heran kalau akhirnya Thailand tuh jadi negara yang paling sering ngalamin kudeta. Soalnya ya itu tadi, status raja sebenarnya udah di-downgrade, tapi tetap raja dan backingannya itu mereka masih suka cawe-cawe di pemerintahan. Apalagi terus kan di sana kan ada pasal 112, lu kritik raja, lu abis, lu bakal dianggap mengkhianati negara. Jadi ya akhirnya sampai sekarang raja ini masih jadi sosok yang menyeramkan di Thailand, padahal negaranya udah bukan negara monarki absolut. New Mandala, an academic blog on Southeast Asian affairs, found Thailand has had 13 successful and 9 unsuccessful coups in just over a century. Nah, kondisi perpolitikan Thailand yang masih dibayang-bayangi monarki ini kemudian dapat angin segar waktu Thaksin Shinawatra mulai masuk ke dunia politik. Kalau lo inget di video kita yang tentang Thaksin ini, di situ kan gue kan ada cerita ya kalau Thaksin tuh awalnya tuh adalah pebisnis di sektor telekomunikasi. Dan karena waktu itu sektor itu tuh meledak banget, akhirnya dari situ Thaksin tuh mulai dikenal sebagai pebisnis sukses. Terus di tahun 1994 dia mulai tuh diajak join parpol tuh dan akhirnya dia bikin partai sendiri di tahun 1998. Dan karena kebijakan-kebijakan dia dianggap pro rakyat, khususnya buat kelompok pekerja dan masyarakat pedesaan, akhirnya di tahun 2001, Partai Besutan Thaksin, Partai Thai Rakthai, Partai Merah, mereka menang pemilu. Dan Thaksin kepilih jadi Perdana Menteri Thailand waktu itu. Dan kalau lu ingat, Thaksin tuh jadi PM Thailand pertama yang berhasil menyelesaikan masa jabatannya secara penuh loh, yang nggak berakhir dengan kudeta. Doin yang pertama nih. Bahkan gak cuma sekali menjabat, di tahun 2006 Partai Thai Rakthai menang lagi dan Thaksin kepilih lagi jadi Perdana Menteri Thailand. Nah, di periode yang kedua inilah baru tuh Thaksin tuh dikudeta tuh. Tapi walaupun akhirnya Thaksin dikudeta dan dia kabur ke luar negeri, tapi tetap dia udah berhasil ngebangun image politik baru di Thailand. Yang sekaligus jadi bukti kalau masyarakat sipil juga bisa punya kekuatan politik di Thailand.
Dan keberhasilan Partai Thaksin Thaksin ini juga lah yang akhirnya ngebikin munculnya polarisasi di masyarakat Thailand. Jadi kebagi tuh, ada kelompok merah yang pro Thaksin sama kelompok kuning yang pro monarki. Dan dominasi keluarga Shinawatra ini kemudian berlanjut waktu adanya Thaksin, Yingluck Shinawatra kepilih jadi PM Thailand. Ya walaupun Yingluck ini akhirnya dikudeta juga ya, tapi ya tetap ini ngasih bukti kalau keluarga Shinawatra tuh udah jadi kekuatan politik yang bisa nyaingin hegemoni kekuasaan monarki di Thailand loh. Sengeri itu mereka. Long story short, the only network in Thailand is basically military and monarchy, and Thaksin was never a part of that kind of network. But 1997 opened up for anyone, outside of the network to be able to play a new political role. So sort of people kind of enthusiastic, to welcome new kind of politician. And Thaksin just basically fit in perfectly with his populist policy. Dan setelah kurang lebih 20 tahunan jadi pesaing utama monarki, dominasi kekuatan politik keluarga Shinawatra tuh mulai kelihatan melemah di pemilu tahun 2023 kemarin. Ya, lu inget kan, di pemilu tahun itu tuh kan muncul kekuatan politik baru ya. Partai Khao Klai, Move Forward Party, Partai Orange, yang berhasil ngunggulin Partai Pheu Thai, ngunggulin Partai Merah, ngunggulin partainya keluarga Shinawatra. Nah, masih menurut Pak Win Chachawanpong pun dia bilang, alasan Partai Orange bisa ngunggulin Partai Merah tuh soalnya banyak anak muda Thailand sekarang yang makin melek politik. Dan mereka pengen adanya transparansi dalam proses politik. Sesuatu yang ternyata juga susah buat dipenuhi sama Partai Merah. Ya gimana? Kalau lu inget di video-video kita sebelumnya yang ngebahas Thaksin, di situ kan udah sering kita bahas ya kalau walaupun Thaksin tuh pesaing beratnya monarki, tapi ya dia juga tuh nggak sepenuhnya bersih, dia juga tuh banyak boroknya. Dia terlibat banyak kasus, dia terlibat korupsi, sampai akhirnya kabur-kabur ke luar negeri juga kan. Bahkan nih, ada kasus pembantaian legendaris di Thailand Selatan yang sangat dipercaya, itu tuh ulahnya Thaksin loh. Dipercayanya gitu. Apa nanti kita bahas nih? Jadi ya intinya, karena borok-boroknya keluarga Shinawatra udah banyak kebongkar, akhirnya anak-anak muda di sana mereka mulai nyari opsi lain. Nyari opsi partai politik yang lebih bersih, yang lebih cocok sama idealisme mereka. Dan itu semua bisa dipenuhi sama Partai Orange. วันนี้ขอประกาศต่อหน้าทุกท่านในที่นี้ว่าเวลาของพวกเราได้มาถึงแล้ว Tapi sayangnya walaupun Partai Orange menang pemilu, tapi koalisi yang mereka bentuk tuh gagal memenuhi batas minimal pembentukan pemerintahan. Dan salah satu alasannya adalah karena Partai Pheu Thai, Partai Merah, partai anaknya Thaksin yang jadi runner-up di pemilu, mereka lebih milih berkoalisi sama partai-partai pro-monarki, biar mereka bisa megang pemerintahan. Jadi padahal waktu itu orang-orang nyangkanya tuh, dua pemenang pemilu teratas, Partai Orange sama Partai Merah, ini kan mereka kan partai masyarakat ya, partai non-monarki. Nah, orang-orang mikirnya dengan mereka berkoalisi, udah tuh, pemerintahan bakal dipegang sama mereka tuh. Pemerintahan bakal pro-masyarakat. Bakal apa ya? Ya bakal sangat anti-monarki lah. Pokoknya mereka udah bener-bener yakin, ini partai-partai pro-masyarakat bakal mendominasi pemerintahan nih. Bakal mantep nih pemerintah nih. Mereka mikirnya udah begitu. Orang-orang udah mikirnya gitu, masyarakat udah ngarepnya gitu. Tiba-tiba Pheu Thai, Partai Merah, mereka malah lebih milih berkoalisi sama partai-partai pro-monarki. Demi bisa dapat tampuk tertinggi di pemerintahan. Ya soalnya kalau gabung sama Partai Orange, mereka bakal jadi nomor 2 kan di pemerintahan kan. Mereka nggak mau tuh, mereka pengen tetap jadi nomor 1. Makanya akhirnya mereka gabungnya sama partai-partai pro-monarki. Jadi kesaing tuh, jadi kebalap tuh angkanya Partai Orange tuh gara-gara itu tuh. Dan keputusan Partai Merah ini jelas bikin banyak pendukungnya sakit hati dong. Ya selama ini kan Partai Merah kan dilihatnya kan sebagai oposisi monarki ya. Giliran ada partai yang punya semangat yang sama, yang bisa ngunggulin mereka, bukannya dibantu, yang ada Partai Merah malah lebih milih ngebentuk koalisi baru. Ngebentuk koalisi sama partai yang dibackingin militer dan monarki. Ya kesel lah para pemilih mereka di sini. Dan banyak yang percaya kalau keputusan yang diambil Partai Merah ini tuh demi bisa bikin Thaksin pulang dengan aman ke Thailand. Setelah bertahun-tahun kabur ke luar negeri. Karena statusnya buronan kan di Thailand kan. Jadi cawe-cawenya tuh kayak, oke, kami Partai Merah mau deh nurut sama monarki. Tapi itu bapak saya dibolehin pulang dong. Ayo, mau ya. Masih mending kami loh bisa diajak kong kali kong gini loh. Kalau sama Partai Orange mana bisa. Makanya ayo kita win-win yuk. Partai Merah di pemerintahan mau disetir sama monarki.
Tapi itu ayah saya, Pak Taksin, tolong dibolehin pulang dong. Yuk, mau yuk. Dan akhirnya terjadi deh tuh, Ung Ing Shinawatra jadi PM Thailand selanjutnya, dan Taksin bisa pulang dengan aman ke Thailand setelah bertahun-tahun ada di pengasingan. Ya walaupun buat Taksin ada hukuman penjara gitu setahun, tapi ya ini nggak ngaruh lah. Soalnya, ntar kita bahas nih di belakang nih tentang hukuman penjaranya Taksin ini. Dan situasi ini mungkin waktu itu buat keluarga Shinawatra tuh terlihat bagus ya. Tapi ternyata ini justru jadi awal bencana nih buat keluarga mereka. Bencana kenapa? Ya gue yakin lu tau lah konflik bersenjata di perbatasan Thailand-Kamboja. Nah lu inget kan pas dua negara ini lagi berkonflik kan tiba-tiba kesebar tuh rekaman telepon antara Ung Ing sama Hun Sen. Antara PM Thailand sama mantan PM Kamboja. Dan akhirnya rekaman ini jadi masalah soalnya Ung Ing tuh cara ngomongnya tuh kayak berusaha merendah banget gitu ke Hun Sen. Sambil janji bakal nurutin apapun maunya Hun Sen. Akhirnya itu rekamannya kesebar, langsung ngamuk tuh publik Thailand tuh. Mereka ngerasa, wah PM kok nggak ada wibawanya sama sekali, malah kayak ngejual kedaulatan negara. Turun woi, turun. Dan ya udah, gara-gara masalah ini, Ung Ing Shinawatra pun sempat dibekuin aktivitasnya sebagai PM. Sebelum akhirnya beneran dipecat dari posisi dia sebagai PM Thailand. Terus edannya lagi nih, orang yang pertama kali nyebar rekaman telepon ini tuh Hun Sen loh. Dan alasan dia nyebar rekaman ini soalnya, ntar kita bahas di belakang. Dan kalau menurut Bangkok Post, dengan kejadian ini, Ung Ing tuh jadi PM Thailand kelima dari Partai Pheu Thai yang dilengsarkan dari jabatannya selama Partai Besutan Thaksin ini jadi parpol dominan di Thailand. Tapi bedanya sama 4 pelengsaran sebelumnya, di pelengsaran yang Ung Ing ini, orang-orang tuh udah banyak yang bodo amat sama Ung Ing, udah banyak yang bodo amat sama Partai Pheu Thai. Ya soalnya itu tadi, dari awal partai mereka kan punya opsi buat ngebentuk pemerintahan bareng Partai Orange kan. Malah lebih milih bikin koalisi sama Partai Pro-Monarki, sama Partai Pro-Militer juga. Jadi waktu Ung Ing kena kasus kayak gini ya pendukungnya tuh udah banyak yang bodo amat. Malah banyak yang ikut demo minta Ung Ing segera turun juga kan akhirnya kan. Jadi ya dari yang tadinya fans nomor 1 jadi haters nomor 1 tuh. Pei Tongtan was suspended and the country's constitutional court voted to remove her from office. The dynasty now stands with no other family member with enough political credentials to assume the premiership. Dan akhirnya sekarang nggak cuma kehilangan dukungan dari masyarakat, Partai Pheu Thai juga kehilangan dukungan dari aliansi politiknya. Jadi kalau menurut Thai Inquirer, beberapa partai yang sebelumnya berkoalisi sama Partai Merah, sama Pheu Thai, kayak Latam Party sama United Thai National Party, itu mereka tuh udah nolak tawaran Pheu Thai buat ngebentuk koalisi lagi. Mereka sekarang lebih milih join sama Partai Bum Jai Thai, partai yang dapat suara terbanyak ketiga di pemilu tahun 2023 kemarin. Dan karena makin banyak yang pengen berkoalisi sama mereka, akhirnya di tanggal 7 September 2025 kemarin, Anutin Chanvirakul, pemimpin Partai Bum Jai Thai, dia resmi dilantik jadi PM Thailand yang baru, ngegantiin Ung Ing. Tapi ini yang gila nih ya, waktu lagi ramai ngebahas siapa PM Thailand berikutnya, bahkan waktu Ung Ing belum resmi dipecat, waktu masih bulan Juni seinget gua tuh sama informan gua tuh udah disuruh merhatiin si Anutin ini loh. Jadi informan gua tuh yakin banget kalau Anutin yang bakal jadi PM Thailand selanjutnya. Kenapa? Soalnya ada momen waktu Ung Ing sama Anutin sama-sama masuk rumah sakit, itu tuh cuma Anutin yang dapat perhatian dari Raja. Jadi katanya waktu dia di rumah sakit, Anutin tuh sama Raja tuh dikirimin kartu ucapan sama boneka Snoopy. Awalnya kita nggak ngerti nih maksud boneka Snoopy ini apa ya. Tapi terus kalau dari cocok logi gua nih, Snoopy tuh kan suka tidur di atas atap kan. Jadi kali tuh maksudnya, kamu diem aja, tidur aja udah, nurut-nurut aja. Posisi kamu bakal ada di atas nanti, kayak Snoopy ini nih. Ya pokoknya intinya dia dikirimin hadiah, Ung Ing dicuekin, padahal sama-sama sakit. Dan gilanya waktu abis Ung Ing dipecat, calon kuat buat jadi PM Thailand berikutnya yang ramainya tuh kan Lumtu kan. Calon kuatnya tuh kan Lumtu. Bener-bener banyak pihak yang yakin kalau Lumtu yang bakal naik jadi PM Thailand lagi. Persentase Lumtu di media-media tuh selalu jadi yang paling besar. Sementara Anutin dibilang peluangnya nggak ada, track recordnya nggak kuat, dan karena dia yang dulu ngelegalin ganja kan, akhirnya dia jadi pro kontra nih. Ya pokoknya alasannya macem-macem lah. Tapi endingnya beneran Anutin dong yang diangkat jadi PM dong. Here we go, the sana and completed after long negotiations. Lah.
Dan mirisnya, derita keluarga Shinawatra ternyata nggak cukup sampai Ung Ing dipecat doang. Soalnya nggak lama dari situ, kasus bokapnya, kasus Thaksin Shinawatra, waktu dia harusnya ngejalanin hukuman penjara, itu jadi naik lagi tuh. Maksudnya... Jadi gini, waktu dia balik ke Thailand, Thaksin tuh kan harusnya kan dipenjara dulu kan. Dealnya kan gitu, dia harus ngejalanin masa tahanan dulu. Dan ya namanya ditahan kan harusnya kan ditaruh di penjara dong. Harusnya gitu dong. Tapi karena waktu itu Thaksin tuh katanya sakit parah, akhirnya dia dipindahin ke Police General Hospital. Ke fasilitas kesehatan punyanya kepolisian. Tepatnya di lantai 14, di mana Thaksin dicurigai dapat fasilitas premium selama dia dirawat di sana. Jadi yang harusnya dia di penjara, malah ada di rumah sakit, dapat fasilitas premium lagi. Dan ini sebenarnya udah jadi rahasia umum ya. Orang Thailand udah pada tahu tuh, bacot doang tuh hukuman penjara terus sakit tuh. Aslinya mah emang biar nggak di penjara aja, biar nggak dihukum aja. Dan tadinya masalah ini nggak pernah dipermasalahin sama pemerintah. Tapi terus abis Ung Ing dipecat, tahu-tahu Mahkamah Agung Thailand naikin kasus ini lagi nih. Mereka menduga kalau pemberian fasilitas ini tuh udah menyalahi aturan. Alah. Makanya akhirnya rame lagi deh tuh kasus lantai 14 ini. Dan akhirnya MA Thailand memutuskan Thaksin harus dipenjara 1 tahun. Jadi hukuman penjara dia tuh kayak di reset tuh. Ya soalnya hukuman penjara yang sebelumnya kan dia lewatin secara tidak patut kan. Yang harusnya dilewatin di penjara, malah dilewatin di rumah sakit mewah. Dan ya udah, kehantem lagi deh keluarga Shinawatra dari sini deh. Nah, yang gila lagi nih, lu inget kan tadi kan rekaman telepon Ung Ing sama Hun Sen tuh kan yang nyebarin kan si Hun Sen ya. Dan waktu itu orang-orang tuh pada bingung tuh, ngapain sih Hun Sen nyebarin rekaman ini, tujuannya tuh apa? Itu nggak ada yang tahu tuh waktu itu tuh. Sampai akhirnya arahnya mulai kelihatan nih, mulai pasti nih. Dipercaya kemungkinan besar Hun Sen nyebarin rekaman itu tuh ya buat ngejatuhin keluarga Shinawatra. Wow. Jadi ya udah sering gue bahas juga kan kalau konflik Thailand Kamboja kemarin tuh sama banyak ahli tuh dibilangnya tuh sebenarnya tuh lebih ke konflik 2 keluarga. Antara keluarga Shinawatra di Thailand sama keluarga Hun di Kamboja. Padahal dulunya 2 keluarga ini mereka tuh deket banget loh, akrab banget loh. Tapi entah kenapa mereka sekarang jadi berkonflik. Nah setelah Ung Ing dipecat, tiba-tiba kalau menurut Thairat, pemerintah Kamboja tuh ngumumin kalau mereka siap fokus memperbaiki hubungan sama Thailand. Dan kan, makin berasa kalau konflik kemarin tuh ya berarti cuma buat ngejatuhin keluarga Shinawatra doang. Jadi ya di sini keluarga Shinawatra nih kayak diprank sama semua pihak nih. Sama monarki diprank dikasih posisi PM lagi biar Thaksinnya mau pulang. Pas Thaksinnya pulang, anaknya malah dipecat. Terus Thaksinnya dipenjara. Terus sama keluarga Hun di Kamboja diajak perang sedemikian rupa, dibocorin rekaman teleponnya. Terus pas Ung Ingnya udah dipecat, Kamboja siap berdamai sama Thailand. Ini kan edan-edanan ya kena kombonya ya. Aduh. Dan akhirnya sekarang posisi keluarga Shinawatra nih ada di ujung tanduk. Udah kan rela ditinggal sama pendukungnya demi tetap bisa berkuasa. Ternyata sekarang malah ditinggal juga sama koalisinya. Udah gitu dijatuhin sama banyak pihak lagi. Wah udahlah babak belur tuh keluarga Shinawatra tuh. Tapi kalau menurut lu gimana nih? Apakah ini beneran bakal jadi akhir buat dinasti Shinawatra? Atau menurut lu mereka tuh bakal bisa bangkit lagi? Yang mana nih? Silakan komen. Not imagine how the new generation, the new power base will walk away from the People's Party and vote for Thaksin, someone who no longer defend the interests of the poor, but in fact defend the interests of the elite. And even if Thaksin want to move back to the people, I think the trust has disappeared. Oke, sekian Learning kali ini tentang apakah ini akhir dari keluarga Shinawatra. Ya, kalau gue ngeliatnya sih, kalau mau bangkit ya nggak bisa dalam waktu dekat juga sih. Udah kehantem banget gini kan soalnya kan. Ya, kalau merevisi kayak gue udah salah, atau lo mau nanya, atau nonton video, bisa tulis di komen, kita diskusi biasa. Sekali lagi, jangan lupa like, comment, subscribe. Bye.